Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7394 sampai bab 7395. Setelah memesan tiket pesawat dan hotel, Ye Chen menyampaikan berita tersebut kepada istri, ayah mertua, dan ibu mertuanya. Keluarga itu belum pernah pergi berlibur bersama, jadi semua orang menantikan liburan singkat ini. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen telah memilih Pulau Baima, langkah pertama Emalan adalah memposting di media sosialnya, membanggakannya. Dia bahkan mencari informasi tentang Pulau Baima dan harga di halaman pemesanannya, membagikan semuanya di postingannya. Selalu ingin pamer, dia secara alami memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kegembiraan. Ye Chen tidak bisa tinggal lama di Jinling, karena konser Tawana di Kota Hu akan dimulai 3 hari lagi. Jadi, setelah beristirahat di rumah selama 2 hari, dia bersiap menuju Kota Hu. Kota Hu hanya berjarak 300 km dari Jinling, sehingga tidak ada penerbangan langsung. Ye Chen memutuskan untuk menyetir sendiri ke sana. Mobil BMW 530 tua milik ayah mertuanya tidak digunakan lagi, jadi ia mengemas beberapa pakaian dan bersiap untuk membawanya. Saat Xiao Churan mengantarnya pergi, dia mengingatkannya untuk mengemudi dengan hati-hati. Ye Chen berjanji akan melakukannya dan melaju keluar dari Thomson Yipin. Tepat saat dia sampai di jalan raya, dia menerima telepon dari Lin Wan Er. Dalam 2 hari sejak kembali, Ye Chen tidak keluar untuk menemui siapapun, termasuk Lin Wan Er. Saat dia menjawab, Lin Wan Er bertanya, "Apakah Tuan Muda sudah kembali ke Jinling?" Ye Chen menjawab, "Saya sudah kembali selama 2 hari, tapi saya sedang dalam perjalanan keluar sekarang." Lin Wan Er terkekeh pelan, "Pelayan ini tahu, Tuan Muda pasti sedang menuju Kota Hu, kan? Tawana akan mengadakan konser di sana, kan?" "Ya," kata Ye Chen. "Saya adalah direktur Feng Shui-nya, jadi saya harus hadir." Lin Wan Er berkata, "Pelayan ini telah melihat rekaman video penampilannya. Ilmu pedang Tuan Muda benar-benar lancar dan mengagumkan." Ye Chen berseru, "Bagaimana kamu tahu itu aku?" Lin Wan Er tertawa, "Pelayan ini tidak bodoh. Aku akan mengenali siluet Tuan Muda dimanapun, bahkan dengan wajahmu yang tertutup." Ye Chen merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Jika Lin Wan Er dapat mengenalinya, Xiao Churan pasti juga bisa. Ketika Ye Chen terdiam, Lin Wan Er tersenyum dan berkata, "Jangan salah paham, Tuan Muda. Pelayan ini tidak sedang menggodamu. Aku hanya menyinggungnya sekilas. Aku menelepon karena ada masalah serius yang harus kubahas." Ye Chen menghela napas dan berkata, "Nona Lin, silakan saja." Lin Wan Er menjelaskan, "Bukankah Tuan Muda ingin mengatur agar Nona Song dapat kembali ke Tiongkok dengan selamat? Saya meminta Pak Tuasan untuk menyelidikinya, dan dalam beberapa hari, tim penyelamat kemanusiaan resmi akan kembali dari Suriah. Pihak berwenang akan mengirim pesawat angkut militer untuk membawa mereka kembali, dan merupakan hal yang umum bagi personel yang ditempatkan untuk menumpang. Jadi, saya meminta Pak Tuasan menyiapkan identitas militer untuk Nona Song, yang memungkinkannya untuk kembali dengan penerbangan itu." Ketika Ye Chen meninggalkan Maroko, semua prajurit yang tewas, pengawal ksatria, keluarga mereka, dan Song Ruyu, mantan perwira King Breakers, dikirim dengan kapal ke Suriah. Namun, Ye Chen tidak berencana meninggalkan Song Ruyu di Suriah. Seperti Yun Ruge, dia membawa racun aneh yang ditinggalkan oleh Wu Feiyan. Dia bermaksud untuk membawanya dengan aman ke Tiongkok dan mengatur agar dia bertemu dengan Yun Ruge. Mendengar bahwa kini ada jalur yang dapat diandalkan, Ye Chen bertanya, "Nona Lin, kapan tepatnya penerbangan ini lepas landas, dan di wilayah Tiongkok mana pesawat ini akan mendarat?" Lin Wan Er tersenyum, "Pesawatnya berangkat lusa dan mendarat di Bandara Militer Chongyuan Kota Hu malam itu. Karena kamu akan menuju Kota Hu, kamu bisa menjemputnya." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lusa? Ye Chen berkata, "Itu konser pertama Tawana di Kota Hu.
Setelah menjemputnya, aku harus menunggu 4 hari sebelum kembali. Apakah ada risiko dia terekspos di kota Hu selama waktu itu? Lin Wan-er menjawab, seharusnya tidak apa-apa. Identitas yang kami atur untuk Nona Song adalah identitas militer, dengan tingkat kerahasiaan. Pihak berwenang setempat tidak akan memiliki akses ke informasinya. Dia akan memiliki dokumen asli, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Dia menambahkan, Anda sedang berkendara ke kota Hu, kan, Tuan Muda? Ya, kata Ye Chen. Saya sedang dalam perjalanan sekarang. Itu sempurna, kata Lin Wan-er sambil tersenyum. Jemput Nona Song dari bandara dan tempatkan dia di hotelmu. Suruh dia tinggal di sana dan fokus pada kultivasinya selama beberapa hari. Setelah selesai, antar dia pulang bersamamu. Menghindari transportasi umum akan membuatnya tidak terdeteksi. Ye Chen menganggap rencana Lin Wan-er masuk akal. Dalam hal bersembunyi, hanya sedikit yang bisa menandingi Lin Wan-er, yang telah menghindari Wu Feiyan selama lebih dari 3 abad. Jadi, dia berkata, saya akan mengikuti rencana Anda, Nona Lin. Apakah saya bisa menjemputnya dengan lancar di bandara militer malam itu? Tidak masalah, Lin Wan-er meyakinkan. Berikan saja nomor plat mobilmu, dan seseorang akan menjemputmu di bandara. Ye Chen tidak meragukan kemampuan San Zhidong, rencananya pasti sempurna. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Sementara itu, di markas besar Wanlong Hall di Suriah. Berkat pendanaan yang besar, pembangunan kantor pusat berjalan pesat. Semua prajurit dan pengawal ksatria yang tewas ditempatkan di sini setelah kedatangan, dengan bangunan Wanlong Hall yang luas di atas tanah dan kompleks bawah tanah untuk menjamin kehidupan yang nyaman. Dengan dana yang cukup dan kemudahan Yisu Shiping, Balai Wanlong, meskipun berada di Suriah, memiliki persediaan terbaik. Wan Po-jun berencana untuk mengubahnya menjadi kota berbenteng dan mandiri yang mampu menampung puluhan ribu orang. Untuk menyediakan pendidikan modern bagi anak-anak yang menghabiskan hidup mereka di bawah tanah, Balai Wanlong mendirikan sekolah sementara dan tim pendidikan. Anggota yang berpendidikan tinggi menggunakan kurikulum pendidikan wajib Tiongkok untuk memberi anak-anak landasan yang kuat. Para prajurit dan pengawal ksatria yang gugur sangat berterima kasih atas pengaturan Ye Chen. Setelah menetap, mereka dengan sukarela berkontribusi pada upaya pembangunan, bergabung dengan tim infrastruktur dan bekerja shift 8 jam untuk membangun Balai Wanlong. Kelompok dari Maroko baru saja tiba beberapa hari sebelumnya. Setibanya di sana, mereka diintegrasikan dengan para prajurit dan pengawal ksatria yang tewas lainnya. Mereka yang telah tiba lebih awal sangat ramah, membantu dengan segala cara yang memungkinkan, bahkan menciptakan peluang untuk membantu. Bukan hal yang aneh bagi sebuah keluarga untuk ditempatkan di apartemen Wanlong Hall, hanya untuk mendapati sekelompok pendatang sebelumnya dan keluarga mereka muncul untuk membantu mereka beradaptasi. Sambil membantu, semua orang dengan cepat mengenal satu sama lain, berbagi cerita tentang pengalaman mereka di pos terdepan yang berbeda. Ketika mereka yang diselamatkan sebelumnya oleh Ye Chen mendengar dari kelompok Maroko bahwa Kingbreakers telah memulai penataan ulang besar-besaran semua pos terdepan, mereka berdua terkejut sekaligus sangat lega. Mereka telah dibawa ke sini, dengan keluarga yang utuh, sebelum perombakan dimulai. Namun kesempatan seperti itu mungkin tidak akan datang lagi. Setelah mendarat di Suriah, Song Ruyu terkesima dengan skala pangkalan dan semua yang dilakukan untuk para prajurit dan pengawal ksatria yang tewas. Bayangan wajah tampan itu terlintas di benaknya, dan kekagumannya terhadap Ye Chen pun bertambah. Namun, melihat para prajurit dan pengawal ksatria yang gugur bersatu kembali dengan keluarga mereka, dia merasakan kesepian yang mendalam. Mungkin, dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah melihat keluarganya sendiri lagi. Bersambung.